Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para manajer, para pimpinan, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian keluarga besar PT AMGM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, bagi kita hari Jumat adalah hari yang spesial. Karena ini adalah hari rayanya umat Islam. Hari raya yang sifatnya mingguan. Kita kenal bahwasanya dalam Islam itu ada dua hari raya. Hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu datangnya sekali setahun. Tetapi hari raya yang datangnya mingguan itu adalah hari Jumat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, khairu yaumin tala'at bihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Hari ini, hari Jumat, kata Allah, adalah hari diciptakannya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari dimasukkan beliau ke dalam surga dan juga hari dikeluarkannya beliau dari dalam surga. Dan yang paling penting untuk kita garis bawahi bersama adalah wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan muncul yang namanya hari kiamat kecuali datangnya di hari Jumat. Maka disinilah sebenarnya korelasi kenapa setiap hari Jumat kita dituntut untuk hati-hati, kita dituntut untuk sering mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak beribadah. Termasuk hari Jumat itu adalah pelaksanaan sholat Jumat. Karena tadi jangan sampai datang hari kiamat ternyata kita belum mempersiapkan diri. Maka alhamdulillah di pagi hari ini kita keluarga besar PT AMGM alhamdulillah bisa memulai kegiatan aktivitas kita dengan sama-sama hadir di majelis ilmu, walaupun nanti tiang tidak akan lama memberikan tausiah karena nanti jam 8 lebih sedikit saya sudah di SMA 11 yang ada di dekat makam pahlawan itu, ternyata ya itu SMA 11. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana berakhlak yang mulia. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini erat kaitannya dengan momentum Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita sampaikan di sini bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah merupakan peristiwa yang luar biasa, di mana disitulah Allah Subhanahu wa taala berjumpa langsung dengan kekasihnya yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan perintah atau kewajiban untuk melakukan salat. Karenanya bagi kita umat Islam, kata Allah, salat ini bukan sembarang ibadah. Salat ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Tetapi salat ini adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Sampai-sampai baginda Nabi itu harus mi'raj terlebih dahulu, sampai harus menghadap Allah baru mendapatkan kewajiban salat. Maka beruntunglah kita sebagai umat Islam, yang dimana di dalam Islam itu ada kewajiban salat. Maka disebutkan di dalam satu ungkapan kata Allah,
As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah sebagai sarana kita bermi'raj. Dalam artian apa? Itulah cara kita menghadap Allah, cara kita berkomunikasi dengan Allah. Maka sangatlah merugi seseorang, hormati Allah, bila mana dia diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah SWT, tetapi justru lalai dari melakukan salat. Kita ingat sejarahnya, sejarah pelaksanaan salat dan sejarah bagaimana Allah mewajibkan salat. Dulu di awal pertemuan Allah dengan baginda Rasul, di saat beliau mi'raj di Sidratul Muntaha, salat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu 50 kali sehari semalam. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita wajib salat melakukannya 50 kali sehari semalam, kapan seseorang itu harus bekerja? Kapan kita harus melakukan kegiatan? Kenapa? Baru kita berkegiatan sebentar sudah ada waktu salat. Kita harus melakukan salat, kita harus menunaikan salat. Ternyata begitu baginda Nabi mendapatkan perintah ini, beliau mampir kepada Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Kenapa Nabi Musa yang menjadi tujuan beliau? Ingat Bapak Ibu, Nabi Musa itu adalah senior baginda Rasul. Baginda Nabi itu sebelum baginda Nabi lahir atau diutus oleh Allah, itu sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang diberikan perintah yang sama, kewajiban yang sama, dan juga diberikan umat yang banyak. Maka mereka lebih mengetahui, mereka lebih paham sebelumnya karena sudah punya pengalaman. Maka subhanallah Bapak Ibu, begitu berjumpa dengan Nabi Musa, apa pertanyaan Nabi Musa? Nabi Muhammad, apa yang menjadi oleh-oleh Anda dari Allah? Maka apa kata beliau? Amaranillah subhanahu wa ta'ala bi khamsina salatan. Saya dan umat saya diperintahkan untuk salat 50 kali sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbika fas'alhu tahfim. Nabi Muhammad, tolong balik menghadap Allah. Kembali menghadap Allah. Untuk apa? Minta diskon. Minta pengurangan waktu sholatnya. Karena kalau 50 kali, Allah, apa kata Nabi Musa? Saya jamin wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Kok tahu? Saya pengalaman, kata Nabi Musa. Umatnya besar-besar, usianya panjang-panjang, tinggi besarnya umat orang terdahulu, kata Allah. Ini kalau dalam bayangan saya, Bapak Ibu, kalau ada kelapa-kelapa sisa, pohon kelapa yang tinggi-tinggi, mungkin itulah pohon para generasi sebelum kita. Kenapa? Orang dahulu kalau ngambil kelapa mungkin tidak perlu naik, tidak perlu manjat. Kenapa? Berdiri saja sudah selesai. Maka saat ini, di zaman kita umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil ini justru ada kelapa-kelapa hibrida yang tidak perlu naik kita. Maka kelapa hibrida inilah sebenarnya kelapanya umat Nabi Muhammad. Kalau kelapa-kelapa yang dulu itu mungkin sisa peninggalan generasi sebelum kita yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Mereka itu usianya panjang-panjang. Bayangkan sampai 1000 tahun. 250, 300, 400. Kalau kita umat Muhammad, Bapak Ibu, sudah jelas. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umat Nabi Muhammad itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih, bisa dihitung dengan jari. Maka kalau kita sudah mendekati 60, itu sudah harus berpikir, rubah haluan. Kita harus memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah. Jangan sampai kita, Masya Allah, kadang-kadang kita tidak sadar. Banyak saudara kita yang sakit, banyak saudara kita yang musibah, dan itu sebenarnya isyarat. Sebelum Anda mendapatkan bencana yang sama, Anda harus lebih banyak beramal saleh. Anda harus banyak melakukan kebaikan. Maka subhanallah, Nabi Musa alaihissalam begitu prihatin, begitu mendengarkan penjelasan baginda Nabi bahwasanya Allah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan salat 50 kali sehari semalam. Irji ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Untuk apa? Minta diskon. Bapak Ibu, kembali baginda Nabi, minta pengurangan, jadilah 40. Balik lagi kepada Nabi Musa, sama penjelasan Nabi Musa, kembali, jadilah 30, jadilah 20, 10, terakhir jadi 5. Apa kata Nabi Musa? Sekali lagi wahai Nabi Muhammad, kembali kepada Allah. 5 itu terlalu banyak buat umatmu.
bisa dilihat besok, kata Nabi Musa. Besok kita lihat, 5 saja umatmu masih berat, yakin itu. Bapak Ibu, kira-kira 5 masih berat apa enggak? Ternyata apa yang menjadi jawaban Nabi Musa, 5 saja itu bagi Anda, bagi umatmu itu jauh, masih berat. Karena itu sekali lagi minta ke hadapan Allah. Apa kata Rasul? Saya malu pastahyaitu min Rabbi. Saya malu bolak-balik di hadapan Tuhan. Biar sudah 5 kali, sudah sehari semalam. Maka kata Rasul, walaupun 5 kali sehari semalam, tetapi nilai pahalanya itu sama dengan yang 50 kali sehari semalam. Makanya Allah, inilah yang menjadikan Nabi Musa itu sedihnya luar biasa. Sedih begitu berjumpa dengan Nabi Muhammad di saat Mi'raj. Bertemu beliau di langit yang ke-6 sebelum perintah salat. Begitu akan meninggalkan langit yang ke-6, nangis Nabi Musa. Pertanyaan Nabi Muhammad, mayubkika ya Musa, kenapa engkau menangis? Apa jawab Nabi Musa? Bagaimana saya tidak bersedih? Ada generasi yang junior, yang lebih bawah dari saya. Sementara saya ini senior, punya umat juga banyak. Kok bisa-bisanya yang junior itu lebih dahulu masuk surga, barulah kami yang senior-senior. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Dan umatnya Nabi Muhammad itu dipastikan masuk surga terlebih dahulu, barulah generasi sebelum kita, barulah Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya bisa memasuki surga setelah dipastikan umat Nabi Muhammad itu sudah masuk surga. Subhanallah Bapak Ibu. Karena itu 5 kali dalam sehari semalam ini adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Walaupun 5 kali, tetapi nilai pahalanya lebih dari 50 kali. Dan inilah menjadi sarana kita berkomunikasi dengan Allah. Maka jangan sampai Allah ada di antara kita karena kesibukan, karena faktor pekerjaan kadang-kadang. Saya semalam miris sekali. Semalam tiang itu pergi Mi'raj ke Praia. Sebelumnya itu agak rada-rada hujan, tetapi di sana itu tidak hujan. Saya sholat di salah satu tempat. Masjidnya mewah besar. Begitu saya datang, saya teriak, mana anak-anak saya tadi yang baca sholawat? Qomat, saya gituin. Gak ada yang berani qomat, gak ada makmumnya. Gak ada satupun makmum yang datang. Begitu besar masjid ini. Masya Allah. Saya bilang, mana anak kecil tadi? Sudah qomat. Sudah qomat, datang 1, 2, saya jadi imam. Tidak sesuai dengan Allah, tidak match sekali masjid yang begitu besar dengan keramaian orang-orang yang melaksanakan salat. Maka ini adalah tantangan kita sebenarnya dalam kehidupan iman Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman kepada Allah? Mereka yang mendirikan salat dengan penuh kekhusyuan. Ini pertanyaannya kita kepada Allah, bagaimana dengan salat kita? Tadi saya berikan gambaran, ada masjid yang begitu besar masih sepi. Padahal kata Allah SWT, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tandanya orang beriman kepada Allah bila mana dia sudah meramaikan masjid. Sekarang masjid begitu banyak, tetapi banyak di antara masjid itu yang sepi. Maka ini menjadi pertanda dan ujian bagi kita Bapak Ibu, terutama laki-laki. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya laki-laki itu diperintahkan untuk sholat kita ke masjid, kalau perempuan Ibu-ibu justru dia akan lebih baik bila mana sholat di rumahnya walaupun boleh ke masjid. Makanya kalau laki-laki masih senang sholat di rumah Ibu-ibu, suruh pindah jenis kelamin saja, tuker. Kenapa? Karena kita laki-laki ini harus di masjid. Perempuan boleh dilakukan di masjid, tetapi di rumahnya juga sama nilai pahalanya dengan orang yang berangkat ke masjid. Inilah cara Allah memuliakan dan cara Allah menguji siapa di antara kita yang benar-benar beriman. Hadirin Allah, lihat, bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul memberikan gambaran pahala yang luar biasa bagi mereka yang melakukan sholat, terutama di masjid. Bapak Ibu, sekuat-kuat kita sholat, kalau kita sholat di rumah, bayangkan sholat zuhur sekali, sholat asar sekali, 5 kali kita sholat, itu hanya mendapatkan 5 pahala. Kalau seorang laki-laki berangkat ke masjid,
Berangkatnya saja, langkah pertama itu menggugurkan dosa dia. Langkah kedua akan mengangkat derajat seseorang, berarti itu menjadi sumber pahala. Belum lagi sholat dia berjamaah di masjid, 27 kali kelipatannya dibanding sholat di rumah. Maka boleh dikatakan oleh Allah, orang yang sholat di rumah dengan orang yang sholat di masjid itu tidak akan sama nilai pahalanya. Boleh dikatakan orang yang sholat di masjid jauh lebih produktif dibanding orang yang sholat di rumahnya. Bayangkan tadi dia hanya mendapatkan 5 pahala, sementara yang berangkat ke masjid 27. Taruhlah kalau jauh rumahnya dari masjid, putaran rodanya luar biasa, sampai dia mendapatkan misalnya taruhlah 20-an, 23 tambah 27 berapa? 50. Berarti kalau dia sholat 5 kali di masjid, 5 kali 5 berapa? 50 kali 5, 50 kali 5, 250. Kira-kira kalau kita ini orang-orang yang berbisnis, mau pilih yang 250 pahala atau 5 pahala? Itulah logikanya kata Allah. Kalau kita sholat di masjid, memakmurkan masjid, maka nilai pahala kita 250 dibanding dengan orang yang sholat di rumahnya. Berarti produktivitas usianya coba bisa dibayangkan. Orang ini punya usia 50 misalnya, 50 tahun kali 5, ya masih bisa dihitung pahalanya. Ini kan sekali sholat sehari 5, berarti 5 kali 360 dikali 50 tahun. Bandingkan dengan orang yang sholat berjamaah di masjid tadi dan berjalan ke masjid, dia mendapatkan 50 kali 250, ya 250 kali 50 tahun. Kali 360 kali 50 tahun. Masya Allah, berapa nilai pahalanya? Itulah hadirat Allah, bila mana kita konsisten di dalam melakukan sholat ini dengan cara berjamaah. Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kuat sekali penegasannya agar kita laki-laki ini lebih banyak menghidupkan masjid. Sampai-sampai beliau katakan, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, kalau dia tidak pergi ke masjid, boleh dikata sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sempurna. Maka Allah, ini menjadi penyemangat bagi kita, terutama laki-laki. Mari, momentum Isra dan Mi'raj ini bukan hanya sekedar sholat kita, tetapi lakukanlah sholat itu di masjid. Jadi jangan sampai, mohon maaf, gara-gara bekerja, ini kita baru tugas di luar, atau mungkin karena tugas kita di sini, sampai kelelahan dia. Ini tahu saudara-saudara saya menggali, mungkin ada yang tenaga-tenaga kasar di luar sana. Kalau mereka istiqomah dengan sholatnya luar biasa, berapa pahala yang dia dapatkan. Bapak Ibu, bukankah dalam satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu majelis, ada orang lewat, badannya kekar sekali, besar sekali. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, body yang begini bagusnya, kalau digunakan untuk berjihad, berapa nilai pahalanya? Alangkah hebatnya kalau badan yang sehat, jiwa yang sehat seperti ini digunakan untuk jihad. Apa kata Rasul? Man kana kharaja yas'a liwaladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Bukan itu saja makna jihad. Orang yang pergi berangkat bekerja, mencari nafkah untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, itu dia sama nilai pahalanya dengan orang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Orang yang mencari rizki untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya, itu sama nilainya dengan berjihad di jalan Allah. Orang yang memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua renta, itu juga nilai pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Termasuk orang yang keluar bekerja untuk menjaga kehormatannya, dia tidak mau minta-minta, dia tidak mau menyusahkan orang lain, itu pahalanya jihad. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau tenaga-tenaga kita yang di luar sana, yang selalu saya lihat sedang ada renovasi atau ada perbaikan, PDAM, galian PDAR, Masya Allah, sudah dia pergi berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu juga demikian. Tetapi begitu sholat, dia ninggalkan perkara-perkara yang bisa menyibukkan dirinya. Alangkah luar biasanya orang itu. Tetapi nyatanya kita, Masya Allah, kadang-kadang kalau sudah sholat, itu berat sekali. Karena kita capek, alasannya ketiduran. Ataupun kalau melaksanakan sholat itu akhir-akhir. Hati-hati, Masya Allah. Kalau ada orang yang masih melalaikan sholat,
Alangkah ruginya orang itu dalam hidup ini. Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang paling mudah itu hanya sholat. Satu-satunya ibadah yang paling cepat waktunya itu hanya sholat. Bayangkan kalau puasa kita menunggu setahun. Kalau dalam penantian setahun itu kita masih sehat, kalau kita nggak meninggal dunia. Itu satu. Haji, Masya Allah. Orang pada sibuk dengan biaya haji. Berapa harga haji, berapa biayanya, ongkosnya dan lain sebagainya. Sibuk kita, itu menunggu sekali setahun. Belum tentu kita bisa dapat lagi. Zakat juga tidak diwajibkan, belum tentu kita punya nisab. Nah, sholat yang setiap saat ada waktunya, terus kita tidak mau melakukannya. Ya Allah, betapa ruginya seseorang yang dilalaikan dalam kehidupan ini gara-gara dunia. Makanya ingat firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 5. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haq. Manusia, janji Allah itu pasti. Tidak ada yang meleset sedikit pun janji Allah, Bapak Ibu. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai urusan dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah. Coba nanti buka surat Ar-Ra'd ayat 18. Apa kata Allah? Lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Bagi mereka yang memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, termasuk sholat. Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini kan panggilan Allah. Apa kata Allah? Barang siapa yang memenuhi seruanku, maka baginya adalah al-husna, balasan yang baik berupa surga. Walladzina lam yastajibu lahu. Bagi mereka yang enggan memenuhi seruan Allah, atau mungkin malas memenuhi seruan Allah, atau memperlambat seruan Allah. Kenapa dia memperlambat? Gara-gara dunia. Dia ingin bahagia, ingin dapat uang yang banyak, sampai-sampai sholat entar dulu, belakangan dulu, atau mungkin tidak dilakukan sholat itu. Apa kata Allah? Lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Bapak Ibu, saking kayanya Bapak Ibu, dunia ini milik Bapak Ibu sendiri yang punya. Ini bukan kita rombongan, satu orang yang punya. Bagaimana nggak kayanya? Orang dia sampai nggak mau sholat kok, cari dunia terus, sampai kayanya luar biasa. Dia yang punya, menguasai dunia ini, kata Allah. Sudah begitu apa? Sudah kayanya luar biasa, ditambah lagi satu kekayaannya, berarti dua kekuasaannya. Kekayaan yang luar biasa, dia kuasai dunia. Apa kata Allah? Laftadau bihi, besok di hari kiamat, di saat ada perhitungan dari Allah. Nih, Allah hisab kita. Di akhirat kelak, di padang mahsyar kita dihisab satu-satu. Siapa yang paling banyak amal baik, amal buruknya, itu yang menentukan. Bapak Ibu, orang yang kaya tadi mengatakan apa di hadapan Allah? Ya Allah, saya dulu sibuk sekali sampai nggak sempat saya sholat, nggak sempat memenuhi seruanmu. Kenapa? Karena saya cari harta. Boleh nggak ditukar sekarang ini? Saya dulu kompensasinya nggak sholat, nih sekarang saya pakai harta. Mau nyogok di hadapan Allah. Di akhirat dia mau sogok Allah. Kira-kira bisa nggak kita sogok Allah? Nggak ada cerita kita bisa sogok Allah. Jadi mohon maaf, orang yang kaya luar biasa, tetapi dia sibuk sampai dia tidak sampai melakukan sholatnya, memenuhi seruan Allah, itu tidak akan bisa ditolong oleh hartanya, oleh kedudukannya sekalipun. Karena itu kata Allah, salat inilah yang menjadi penyelamat kita. Maka jangan sampai fala tagurrannakumul hayatad dunya. Jangan sampai dunia ini menipu daya kita. Jangan sampai setan menipu kita dalam hidup ini. Ingat satu bait lagu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa mati. Tuan guru, tuan guru apalagi, semua kita mati. Ini hati Allah. Nah, kalau kita asyik dengan dunia ini sampai sholat, ini terutama rekan-rekan saya, jangan hanya sholat yang menentukan kita. Makanya kenapa Rasul katakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Tandanya orang itu kafir dengan tidak kafir itu cukup lihat dari sholat. Kalau dia orang beriman pasti sholat. Kalau orang kafir, Anda undang dia nggak mau sholat. Pernah lihat orang kafir sholat? Nggak ada. Maka kalau ada orang Islam mengaku dirinya Islam tidak sholat,
maka dia sama posisinya dengan orang yang di sebelah sana. Sholatnya saja kita, mohon maaf, kita sholat masih masuk neraka. Siapa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka buat mereka yang sholat. Siapa? Mereka yang memperlambat waktu sholatnya. Mereka yang malas sholat, tapi malasnya luar biasa. Ntar dulu, belum habis waktu. Dia melakukan sholat itu di akhir-akhir waktu sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah yang menjadi penekanan kita di Isra dan Mi'raj ini. Sholat, mari kita jaga, pelihara sholat kita. Karena itu, kenapa Rasul SAW katakan, sholat ini sebenarnya barometer kehidupan manusia. Kalau sholatnya baik, semua amal dia pasti baik insya Allah. Tetapi kalau sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih kalah dengan pekerjaannya, maka orang ini sangatlah merugi dalam kehidupannya. Karena itu terakhir hadis Rasul SAW, Bapak Ibu, man hafadha ala salah, barang siapa yang terus menjaga sholatnya, ada 3 perkara yang dia dapatkan dari Allah. Apa itu? Kanat lahu nuran yaumal qiyamah, ada penerang dia di dalam kubur. Di hari kiamat ada penerangnya. Bapak Ibu, kira-kira kita punya rumah mewahnya luar biasa, nggak ada penerangnya, tidak ada lampunya, betah apa tidak? Di dunia begini luasnya kita duduk, kita senang-senang, nggak ada lampunya, bisa betah kita? Nggak betah. Apalagi dalam kubur. Kubur itu bukan luas, sudah tahu 1 meter kali sekian. Nah, ada orang yang tidak mendapatkan penerangan dalam kuburnya. Kenapa? Karena dia tidak salat. Jadi kalau kita walaupun sempit kuburan itu, bila mana kita terus istiqamah dalam salat, itu akan diluaskan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan naimul qabr. Kubur itu menjadi nikmat bagi kita. Sebaliknya itu akan menjadi azab. Maka orang yang salat secara kontinu, secara terus menerus, terutama di awal waktu, ingat. Karena Rasul SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, mana perkara yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata beliau? As-salatu ala waqtiha. Salat itu harus di awal waktu. Maka orang yang salat di awal waktu tadi, menjaga salatnya, kanat lahu nuran, dia akan mendapatkan penerang di dalam kuburnya, termasuk di akhirat kelak. Wa burhanan, ada buktinya dia di hadapan Allah sebagai orang beriman. Ini kalau ada pembagian raskin misalnya, ya, bagi masyarakat, itu kan ditanya, identitasmu mana? Oh iya ini, oke, kamu dapat bantuan. Kenapa? Ada tandanya, ada identitas yang menjadikan dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Nah, kita besok di akhirat, Allah, yang menjadi identitas kita itu adalah sholat. Bukti kita beriman kepada Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, oh, dicentang oleh Allah, ini orangnya baik. Itu yang disebut dengan burhanan. Yang ketiga apa? Najatan yaumal qiyamah, orang ini dipastikan selamat di hari kiamat. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menjaga salat, tidak ada penerang, tidak ada bukti di hadapan Allah, dan kita tidak akan selamat di hadapan Allah SWT. Maka mari kita, Allah, jaga salat kita. Jangan sampai kita gadaikan salat gara-gara kita terlalu sibuk dengan urusan dunia yang menjadikan kita buta, menjadikan kita lupa kepada Allah SWT. Saya pikir demikian. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang muqiminas salat, menegakkan salat, selalu menghadirkan salat, dan mudah-mudahan bisa salat itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Demikian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin karena saya juga harus melanjutkan kajian di SMA 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.